Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dering telepon siang itu cukup mencengangkan Keanu yang tengah bersiap untuk meeting hari itu. Pria 28 tahun itu tercengang tak percaya begitu mendapat kabar bahwa saudaranya meninggal. Pasalnya, Keanu baru saja berteleponan 1 jam yang lalu dengan mengatakan kalau saudaranya akan pulang esok ke rumah utama karena sudah lama tak mengunjungi rumahnya. Tidak mungkin, Fiona tidak mungkin meninggal, gumam Keanu tak percaya. Pria itu langsung menutup pekerjaannya dan bertolak ke Surabaya. Dengan perasaan tak menentu ditemani asisten pribadinya, Keanu menuju tempat dinas saudaranya. Saat pria itu sampai, dibuat tercengang berdasarkan keterangan yang didapat dari tim medis yang memeriksa bahwa saudaranya meregang nyawa setelah mengkonsumsi makanan olahan rumahan. Tangis batin langsung menderah. Ekspektasi esok hari akan segera bertemu merayakan tahun baru bersama harus berakhir setragis ini. Keanu menuju ruang jenazah, menyaksikan sendiri bahwa saudaranya sudah terbujur kaku tanpa pesan. Terlihat jelas betapa terpukulnya pria itu kehilangan saudaranya yang selama ini begitu Keanu sayangi. Setelah mengurus kepulangan jenazah ke rumah utama, Keanu tidak langsung pulang, melainkan mencari tahu sejenak ke rumah tinggal Fiona selama di sana. Barangkali ia menemukan jejak kejahatan yang tak terduga, termasuk mengecek CCTV rumahnya. Pria itu dibuat tercengang setelah menemukan beberapa rekaman seseorang bertandang ke rumahnya. Nampak akrab sembari memberikan sebuah bingkisan. Setelahnya, video itu terjeda dan tidak lagi menampilkan keduanya. Entah apa yang salah, yang jelas Keanu langsung mengarah pada satu orang yang terakhir bersamanya. Brak! Suara dentuman pintu menabrak dinding hingga terjadi kerusakan di setiap sudut dan sisi, berbarengan dengan seorang pria menyembul dari balik pagar, siluet tubuhnya yang kekar masuk tanpa permisi. Ada apa ini? Siapa Anda? Kenapa masuk rumah orang tanpa sopan santun? Tanya seorang gadis langsung berhambur keluar mencari tahu siapakah gerangan yang bertamu tak tahu aturan. Seorang lelaki menyorotnya tajam dan dingin, berjalan mengikis jarak hingga membuat Sharon mundur teratur dengan wajahnya kaget. Makanan apa yang kau berikan untuk Fiona? Bentak Keanu murka, langsung mencengkram rahang gadis itu hingga kesulitan bernafas. Sharon terbatuk seraya berusaha meloloskan diri dari cengkraman sadis pria itu. Namun tangannya yang kekar tak mampu membuat perlawanan imbang di antara sisa tenaganya. Dengan ringan, Keanu menghempaskan hingga perempuan itu terhuyung ke belakang, terhempas ke lantai keramik begitu saja. Apa maksud Anda? Makanan? Saya tidak memberikan apapun selain kue yang Fiona minta untuk testimoni buatan besok yang ia pesan. Kamu tahu akibat fatal yang kamu lakukan? Sentak pria itu bertambah murka, berjongkok mendekati Serena yang masih bersimpuh di lantai, merasakan suasana kaget tiba-tiba didatangi pria asing yang langsung menghardiknya tanpa ampun. Kaki Keanu menggelegar memenuhi telinganya. Sementara di kediaman Abraham tengah dirundung duka begitu Keanu memberikan kabar berpulangnya saudaranya Fiona. Keluarga langsung bersiap menyambut jenazah dan memberikan penghormatan terakhir untuk saudaranya yang gugur di medan tugas. Keanu sendiri langsung pulang begitu mengultimatum perempuan bernama Serena itu. Usut punya usut, mereka adalah berteman baik selama masa kuliah.
Pria itu akan mencari bukti dan akan melempar dengan tangannya sendiri ke jeruji penjara jika terbukti bersalah. Usai pemakaman yang masih menyisakan duka mendalam di lubuk hati keluarga besar, kematian Fiona yang begitu mendadak tentu menjadi tanda tanya besar. Namun, agaknya Keanu tidak puas jika langsung mengirimnya ke penjara tanpa gadis itu melewati rasa sakit berdarah-darah dulu. Pria itu pun menaruh dendam dan kebencian yang siap dimuntahkan. Di sisi lain, Sharon nampak masih syok duduk di ruang kosong mengetahui kematian sahabatnya. Kenapa pria itu malah menuduhnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Sungguh Sharon tidak tahu pasti, apalagi menghabisi nyawanya. Jelas saja itu tidak mungkin. Fiona, kenapa bisa jadi seperti ini? Siapa yang telah melakukan ini? Gumam gadis itu masih belum percaya. Bingung hendak melakukan apa, Sharon juga merasa tak aman. Takut-takut pria asing itu akan datang kembali menuduhnya. Sharena malam itu terpaksa pergi dari rumah dengan membawa baju dalam tubuhnya saja. Niat hati ingin menepi sejenak. Mungkin ia akan merasa aman jika di rumah orang tuanya daripada tinggal di kontrakan. Mau kemana pembunuh? Sentak Keanu tiba-tiba muncul mengagetkan Sharon hingga ponsel gadis itu terjatuh. Namun dengan sigap Keanu menginjaknya tanpa ampun. Tatapannya yang dingin dan tajam seakan mengulitinya hidup-hidup. Sharon jelas ketakutan mendapati pria itu lagi. Belum sempat menenangkan diri. Setelah hampir 2 hari merenungi, kini apa yang dikhawatirkan terjadi. Pria jelmaan iblis itu datang kembali dengan tuduhan yang tak pasti. Sharon berlari sejauh mungkin, terseok-seok menghindari langkah lebar pria itu. Dirinya bagai di ujung mimpi buruk. Suara deru nafas dalam dadanya seakan mau lepas. Sharon sudah tidak kuat lagi setelah lari begitu jauh. Perempuan itu bahkan tidak menyadari sekarang ada di mana. Hendak meminta bantuan seseorang pun urung lantaran ponselnya tertinggal jauh bersama pria itu. Wah, cewek cantik bro, ucap seorang lelaki menembus pendengarannya. Sharon langsung menoleh. Suasana agak gelap membuatnya tidak begitu paham dengan wajah-wajahnya. Mengetahui situasi yang tidak aman, gadis itu kembali mengambil ancang-ancang, bersiap melesat setelah 3 hitungan mundur. Sharon kembali ke arah awal, membuatnya tanpa sadar kembali mendekati singa lapar yang ingin menghakiminya. Keanu langsung terhenti begitu mendapati gadis yang tengah ia cari menyerahkan nyawanya sendiri. Sharena langsung mengerem kakinya yang hampir oleng menabrak seseorang yang berdiri tegap dengan gagah. Ia dihadapkan dengan situasi yang rumit. Maju orang jahat, mundur pria kejam yang menginginkan penebusan. 3 pemuda yang mengejar Sharon ikut terhenti, menyorot tajam pria di depannya yang berdiri tanpa gentar. Serahin cewek itu, dia memasuki kawasan kami, mengumpan dirinya sendiri, ucap salah seorang pemuda menunjuk Sharon dengan penuh minat. Sharon menggeleng resah, memperhatikan kiri dan kanan yang seakan sama-sama membuatnya dalam kesusahan. Apakah gadis itu akan berakhir di tangan Keanu atau 3 pemuda yang menatapnya dengan lapar? Pria itu menarik lengan Sharon, mencengkramnya begitu kuat. Sudah saatnya kamu menerima atas balasan yang menimpa adikku, bisik Keanu dengan tatapan mengarah ke 3 pemuda yang tengah menyorotnya galak. Dengan tubuh gemetar, Sharon menggeleng resah, berharap ada keajaiban malam ini yang akan membuatnya selamat sampai esok hari, agar bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan padanya tidaklah benar.
Au! Desis Sharon, merasa kakinya begitu ngilu setelah terkatup benda kasar di tanah. Dengan kasar, pria itu menariknya, lalu menghempaskan ke belakang. Sakit, itulah yang dirasakan. Namun setidaknya ia merasa lebih bersyukur terhindar dari 3 manusia yang saat ini tengah adu kekuatan dengan Keanu mempertahankan lawan.